rekan-rekan industri sekalian, saya Sumiati. Di tengah lanskap industri global yang harus berubah, organisasi saat ini menghadapi tekanan ganda, tuntutan efisiensi biaya yang ekstrim, namun di sisi lain, kualitas produk harus tanpa kompromi. Banyak perusahaan mencoba menjawab tantangan ini dengan mengadopsi lean manufacturing. Mereka memasang label 5S, kartu Kanban, hingga papan visual yang canggih. Namun, realistis pahitnya, banyak yang gagal. Mengapa? Karena mereka hanya menyentuh aspek fisik, namun gagal menyentuh sistem saraf pusat organisasi, yaitu budaya dan manusia. Hari ini, saya akan membedah mengapa kepemimpinan transformasional bukan sekadar gaya manajemen tambahan, melainkan satu-satunya elemen strategis yang mampu menyatukan teknologi operasi dengan kekuatan manusia. Akan dijelaskan probable analisis mengapa pemimpin gagal. Mengapa kepemimpinan sering gagal dalam operasi? Penelitian terbaru dari Saputri dan kawan-kawan tahun 2025 dan studi di PT Velousa Trimedica memberikan peringatan keras, yaitu gaya kepemimpinan tradisional seringkali tidak relevan di tengah tugas yang sangat terstandarisasi. Tanpa pendekatan transformasional, kinerja karyawan hanya akan stagnan pada level standar minimum. Disinilah peran pemimpin transformasional masuk, bukan sebagai pengawas atau polisi pabrik, melainkan sebagai fasilitator pertumbuhan kompetensi yang mampu mengubah potensi individu menjadi kekuatan kolektif. Mari kita bedah bagaimana pemimpin transformasional mengintegrasikan 3 elemen kunci lean. Yang pertama, integrasi kualitas budaya Jidoka, yaitu dalam prinsip Jidoka, kualitas bukan soal mesin otomatis, tapi keberanian operator untuk menghentikan produksi, stop the line, saat ditemukan cacat. Pemimpin di sini bertugas menciptakan rasa aman psikologis. Tanpa dukungan pemimpin, operator akan takut berhenti dan budaya kualitas akan hancur seketika. Yang kedua, optimasi persediaan just in time, yaitu sistem JAT bertujuan meminimalkan stok. Secara teknis ini bagus, tapi secara psikologis ini menciptakan kecemasan bagi karyawan. Pemimpin transformasional hadir untuk membangun kepercayaan. Mereka mengganti bantalan stok fisik dengan bantalan kepercayaan dan koordinasi antar departemen. Dan yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu inilah perekat segalanya. Pemimpin transformasional bertindak sebagai sensei atau pelatih. Mereka memberikan otonomi bagi karyawan untuk melakukan kaizen atau perbaikan terus-menerus, sehingga muncul motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat daripada sekadar bonus finansial. Baik, sebagai penutup, menuju era industri 5.0, kolaborasi antara manusia dan teknologi seperti AI akan semakin intim. Peran pemimpin akan semakin vital. Masa depan industri yang tangguh tidak hanya tergantung pada kecanggihan algoritma, tetapi pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi jiwa manusia agar tetap kreatif di tengah otomatisasi. Kepemimpinan transformasional adalah konduktor dari simfoni operasi kita. Tanpanya, organisasi mungkin bisa efisien dalam jangka pendek. Tetapi, hanya dengan kepemimpinan inilah kita bisa membangun keberlanjutan jangka panjang. Satu pesan terakhir dari saya, transformasi lean pada akhirnya bukanlah tentang mengubah proses, melainkan tentang mentransformasi orang-orang yang menggerakkan proses tersebut. Saya Sumiati, terima kasih atas perhatian Anda. Dadah.
Terima kasih.